Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Okta. Saya akan menjelaskan tentang fonologi, morfologi, semantik, dan wacana. Langsung saja ke pengertiannya. Fonologi, morfologi, semantik, dan wacana adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bagaimana bahasa bekerja dan serta bagaimana kita dapat menggunakan bahasa secara efektif dalam berkomunikasi. Yang pertama ada fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, fenom secara sistematis dan fungsional, serta sistem suara bahasa yang mempelajari bagaimana suara-suara bisa digunakan untuk membentuk kata dan membedakan makna. Nah, ini semua yang ada di fonologi. Kita bahas ke fenom dulu. Fenom satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Kemudian ada jenis-jenis fonologi. Ada fenotik dan fenomik. Fonotik mempelajari sifat fisik suara bahasa. Fenomik mempelajari bagaimana suara-suara bahasa digunakan untuk membedakan makna. Kemudian ada proses morfologi. Dalam pembentukan kata, fonologi berperan dalam proses morfologis seperti amilasi, bunyi, dan penyesuaian bunyi saat morfem. Contohnya ada kata batu dan kata patu. Memiliki arti yang berbeda hanya karena perubahan satu fenom di awal, yaitu B menjadi P. Ini menunjukkan bahwa fenom memiliki fungsi pembeda makna. Yang kedua, morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur dan pembentukan kata, yang mempelajari bagaimana kata-kata baru dibentuk melalui proses penambahan seperti awalan dan akhiran, serta bagaimana morfem membentuk katanya. Nah, ini semua yang ada di morfologi. Kita bahas yang pertama, yaitu ada morfem. Morfem adalah satuan terkecil yang bermakna. Morfem dibagi menjadi dua, ada morfem bebas dan morfem terkait. Proses morfologis. Nah, ada afiksasi, yaitu pengimbuhan seperti prefix, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang kedua ada reduplikasi, yaitu pengulangan. Yang ketiga ada komposisi, yaitu perpaduan. Contoh kata dasarnya dari main, bermain, mainan menjadi bermain-main. Kata dasarnya main. Menjadi fraksis berarti bermain. Awalannya ber menunjukkan aktivitas. Kemudian ada sufiks, yaitu mainan. Berakhiran an menunjukkan benda aktivitas. Yang terakhir reduplikasi, yaitu bermain-main, berulang-ulang. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa yang hanya fokus pada makna kata, frasa, dan kalimat, serta bagaimana kata-kata dapat memiliki makna denotatif dan konotatif yang berbeda. Semantik. Jenis-jenis semantik. Semantik behavioris, semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik leksikal, semantik sintaksikal, dan semantik maksud. Makna gramatikal. Makna gramatikal terbentuk ketika suatu proses gramatikal telah mengolah kata yang memiliki makna. Contoh kuda berlari cepat. Di sini imbuhan ber menunjukkan bahwa objek melakukan berlari. Yang ketiga ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksin. Contohnya bunga mawar berwarna merah. Kalimat ini menyatakan fakta bahwa mawar memiliki warna merah tanpa konotasi tambahan apapun. Yang keempat, makna konotatif. Konotatif adalah makna yang terkait dengan asosiasi yang tidak secara langsung terkait dengan objek, tetapi terkait dengan pengalaman, budaya, atau konteks tertentu. Contoh, kata meja memiliki makna keakraban atau pertemuan. Contoh semantik. Yang pertama ada personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan seolah-olah benda mati atau makhluk non-manusia memiliki sifat-sifat manusia. Contoh, awan menari-nari di langit. Awan diberikan sifat manusia dengan kata menari-nari. Yang kedua ada hiperbola. Hiperbola adalah melebih-lebihkan suatu objek atau situasi, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal. Contoh, aku sudah menunggu 1000 tahun. Pernyataan ini melebih-lebihkan waktu untuk menunggu rasa sabar. Yang ketiga ada eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata halus untuk menggantikan kata-kata yang kasar, tabu, atau menyinggung. Contoh, dia sudah tiada.
menggunakan ungkapan yang lebih halus daripada mengatakan seseorang telah meninggal. Yang keempat ada ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sindiran halus dan menyatakan kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Contoh, bagus sekali tulisanmu sampai tidak bisa dibaca. Sindiran yang menyatakan sebaliknya dari kenyataan. Wacana. Apa itu wacana? Wacana adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang penggunaan bahasa dalam konteks yang lebih luas. Contohnya, paragraf, teks, dan percakapan dibangun atas hubungan makna antar kesatuan bahasa, juga terkait dengan konteks. Konteks yang dapat membedakan wacana yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan berkomunikasi. Kemudian ada struktur wacana. Struktur wacana yang pertama, struktur adalah cara suatu hal atau unsur disusun. Secara umum, bagian wacana dibagi menjadi 3. Yang pertama pembukaan, isi, dan penutup. Struktur wacana yang kedua adalah dapat diketahui bahwa struktur wacana yang dilihat dari pendekatan deskriptif memiliki 3 dimensi. Yang pertama, struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Kemudian ada unsur wacana. Yang pertama unsur internal, kata dan kalimat, teks dan konteks. Yang kedua unsur eksternal, implikatur, presuposisi, inferensi, referensi, dan konteks. Kemudian ada jenis-jenis wacana. Yang pertama, wacana deskripsi, yang kedua, wacana eksposisi, yang ketiga, wacana argumentasi, yang keempat, wacana persuasi, yang kelima, wacana narasi. Kemudian ada contoh wacana. Dina pergi ke pasar, di sana dia membeli buah dan sayur. Setelah itu, gadis itu pulang ke rumah. Kata ganti ia dan frasa gadis itu mengacu pada Dina. Ini adalah bentuk kohensi leksikal dan gramatikal. Yang kedua, urutan kejadian yang logis menciptakan kohensi dalam teks. Kesimpulan, fonologi, morfologi, semantik, dan wacana adalah pilar dalam studi linguistik. Keempatnya saling berkaitan dalam membentuk pemahaman bahasa secara utuh. Dengan memahami keempat aspek ini, kita bisa lebih memahami bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakan bahasa dengan efektif dan untuk berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.